Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi katabus siyama fi Ramadan wa unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadati tuqimu min azabin alim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-imamul anbiya'i wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji bersyukur kehadirat Allah karena alhamdulillah sampai pada malam yang ke-20 di bulan suci Ramadan ini kita masih tetap istiqomah untuk tetap melaksanakan tugas dan kewajiban kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya sholat Isya yang baru saja kita laksanakan dengan berjamaah, dan insyaallah sebentar akan dilanjutkan dengan salat sunat tarawih dengan berjamaah pula. Selanjutnya mari kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku nabi dan rasul yang menjadi uswatun hasanah, menjadi suri tauladan, menjadi contoh di dalam menjalani proses hidup dan kehidupan kita di dunia ini dalam rangka untuk hasanah fid dunia wa hasanah fil akhirah, untuk bisa mendapatkan ketenangan, kebahagiaan di dalam menjalani kehidupan kita di dunia. Begitu juga kita berharap semoga kita mendapatkan kehidupan yang bahagia di hadapan Allah pada hari akhirat nanti. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 makhluk Allah yang telah diciptakan dengan mempunyai ciri yang berbeda. Yang pertama adalah malaikat. Malaikat itu makhluk Allah yang telah diciptakan oleh Allah dari nur, dari cahaya, dan di dalam kehidupannya mereka senantiasa fasajadu, sujud, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir zaman. Itulah malaikat. Jadi malaikat itu istiqamah dengan tugas yang telah diberikan oleh Allah. Yang kedua adalah syaitan atau iblis, atau biasa juga disebut dengan jin. Syaitan ini diciptakan oleh Allah dari api, dan ciri utama daripada setan ini adalah mereka atau setan ini senantiasa membangkang terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa fasaku min amri rabbi. Itulah syaitan, senantiasa membangkang, tidak mau patuh, tidak mau taat min amri rabbi, dari apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Ya, ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud di hadapan Adam, maka seluruh malaikat sujud, karena memang malaikat itu senantiasa patuh dan taat kepada Allah. Illa iblis, kecuali iblis, syaitan tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Aba wastakbara, karena syaitan merasa bangga dengan dirinya. Dia menghina, dia memandang remeh Adam yang hanya diciptakan oleh Allah dari tanah. Dia tidak mau sujud. Ya.
Itulah syaitan, dan tidak menyesali, tidak mau bertobat, tidak mau memohon ampun kepada Allah atas kesalahannya. Bahkan syaitan memohon kepada Allah kiranya diberi kesempatan sampai akhir zaman untuk menggoda, mempengaruhi anak cucu Adam untuk senantiasa juga membangkang dari apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah syaitan. Kemudian ketiga adalah manusia, kita ini ya, yang diciptakan oleh Allah dari tanah, Nabi Adam, dan kita ini saripati tanah, anak cucunya. Itu potensinya fa'allamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau malaikat senantiasa taat, ya, patuh, syaitan senantiasa membangkang, melakukan perbuatan dosa maksiat. Kalau manusia kadang ikut kepada syaitan, kadang ikut juga kepada malaikat. Itulah manusia. Ya, kadang kita melakukan kebaikan dan kadang kita melakukan perbuatan fujur, perbuatan dosa atau perbuatan yang tidak baik. Hadirin jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Tetapi perbedaan ketiga makhluk ini, kalau malaikat tetap istiqamah dengan kebaikannya, iblis atau syaitan tidak mau bertobat kepada Allah, bahkan merasa arogansi dengan dosa yang dia lakukan, ya, tidak mau memohon ampun kepada Allah, ya, merasa bangga, takabur, arogansi dengan dosa. Ya, mudah-mudahan kita tidak berada di situ. Ya. Sedangkan manusia, ya, ketika kita melakukan perbuatan dosa, seperti yang diceritakan bagaimana Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu ketika berada di dalam surga diperintahkan oleh Allah untuk menikmati semua kenikmatan yang ada di dalam surga, kecuali ada satu larangan. Ini yang kita garis bawahi, ada larangan yang disampaikan kepada Adam untuk tidak mendekati buah huldi. Itu larangan dari Allah. Tetapi pengaruh dari syaitan, karena inilah memang tugasnya syaitan senantiasa mempengaruhi Adam dan sudah berjanji di hadapan Allah untuk mempengaruhi Adam, begitu juga dengan anak cucunya. Ya, dipengaruhi supaya Adam itu memakan buah khuldi, padahal itu jelas-jelas dilarang oleh Allah. Dengan cara apa? Dibujuk. Wahai Adam, kalau kau makan itu buah khuldi, kamu akan kekal selama-lamanya di dalam surga. Datang lagi Siti Hawa membujuk, dan apa yang terjadi jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah? Adam terpengaruh, begitu juga dengan Hawa. Ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Tetapi Nabi Adam bersama Hawa beda dengan syaitan. Kalau syaitan tidak mau beristighfar, tidak mau bertobat kepada Allah, tetapi Nabi Adam bertobat. Wa illan taghfir lana lanakunanna minal khasyirin. Itu doanya setiap saat dipanjatkan oleh Nabi Adam setelah dikeluarkan oleh Allah, diturunkan ke bumi ini. Nabi Adam senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, wa illan taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni dosa kami, yang baru satu saja dosanya yang diperbuat oleh Adam, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami ini akan rugi di hadapan Allah kalau engkau ya Allah tidak memaafkan, tidak mengampuni dosa yang saya lakukan. Jadi kita harus beristighfar, ya, memohon ampun dari segala kesalahan yang kita lakukan. Itulah kita sebagai anak cucu Adam, ya. Jangan kita bangga dengan perbuatan dosa, tidak mau mengakui kesalahan kita, tidak mau beristighfar atas dosa yang kita lakukan. Padahal dijelaskan oleh Allah, walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim
orang beriman itu ketika melakukan perbuatan dosa atau perbuatan zalim, ya dia takut kepada Allah atas akibat dosa yang dilakukan, seperti yang digambarkan oleh Nabi Adam. Ya, dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Ya, karena betul-betul takut kepada Allah atas dosa yang dilakukan. Inilah barangkali yang perlu kita teladani sebagai anak cucu Adam. Ya, di dalam kehidupan kita di dunia kita sadar, ya kadang kita melakukan kesalahan, kadang kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah. Ya mari kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi momentum bulan Ramadan, dijamin oleh Allah bahwa salah satu keistimewaan bulan Ramadan ini adalah syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan dari segala dosa dan kesalahan kita, sehingga kita menjadikan Ramadan ini sebagai sarana untuk membersihkan diri kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Hadirin jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Ada beberapa akibatnya ketika kita bangga dengan perbuatan dosa, arogansi dengan dosa seperti yang digambarkan oleh syaitan. Tipe syaitan itu arogan, bangga dengan perbuatan dosanya. Jangan sampai kita seperti itu. Ya, contohnya misalnya Qarun laknatullah. Ini sosok manusia yang diabadikan oleh Allah, salah satu contoh yang telah dipengaruhi oleh syaitan, yang merasa bangga dengan harta yang dititipkan oleh Allah kepadanya, tidak mau berbagi kepada orang lain, tidak mau berjihad di jalan Allah dengan hartanya. Ya, dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Itulah Qarun. Sudah diberikan nasihat peringatan untuk bagaimana pentingnya kita berbagi atas harta yang diberikan oleh Allah, tetapi tidak mau. Ya, merasa bangga dengan hartanya. Apa yang terjadi? Itu ditenggelamkan oleh Allah Qarun bersama dengan hartanya. Begitu juga dengan Fir'aun. Fir'aun yang telah dititipkan oleh Allah, ini contoh-contoh orang yang arogansi dengan dosa yang dilakukan. Ya, senantiasa membangkang, ya min amri rabbi, senantiasa membangkang atas apa yang telah diperintahkan oleh Allah, bahwa jabatan itu merupakan amanah. Ya, tetapi apa yang terjadi? Fir'aun mengkhianati amanah itu, hanya dia jadikan kekuasaan dalam rangka untuk memuaskan dirinya sendiri. Sudah diberi nasihat oleh Nabi Musa bersama dengan Nabi Harun, dua nabi dan rasul yang memberikan nasihat kepada Fir'aun, tetapi tidak mau dia dengarkan. Ya, apa yang terjadi? Fir'aun bersama dengan bala tentaranya itu ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, marilah dalam kehidupan kita di dunia ini, karena memang dalam Al-Qur'an itu ada 3 tipe manusia. Yang pertama adalah zalimul linafsi, manusia yang senantiasa bergeliman dengan kezaliman, ya bergeliman dengan dosa, dan tidak mau beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sudah ikut kepada langkah-langkah syaitan, sudah dipengaruhi oleh syaitan. Kemudian yang kedua adalah wal muqtasidun, ya golongan pertengahan. Ya, kemudian ketiga adalah sabiquna bil khair, golongan yang senantiasa gemar melakukan kebaikan. Ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Jadi mudah-mudahan kita ini sebagai orang beriman, ya sebagai manusia anak cucu Adam, kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian mari kita ikutkan kesalahan itu dengan al khair, dengan kebaikan. Ya, kita memacu diri kita untuk berlomba, ya memanfaatkan umur yang diberikan oleh Allah untuk melakukan al khair, melakukan kebaikan. Ya, karena dengan kebaikan inilah yang akan menolong perjalanan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti. Ya, sehingga prinsip kita sebagai orang beriman itu adalah fastabiqul khairat. Mari kita berlomba memanfaatkan umur yang diberikan oleh Allah untuk melakukan al khair, melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, dan inilah momentum bulan Ramadan ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa dengan kebaikan yang kita lakukan ini, maka insya Allah itu akan mengundang dosa kita akan diampuni oleh Allah. Tujuan akhir daripada puasa ini adalah la'allakum tattaqun. Ya, menjadikan diri kita menjadi manusia yang bertakwa, dan orang bertakwa itu adalah wa may yattaqillah yukaffir anhum sayyi'atihim wa yu'sim lahum ajra. Bahwa orang bertakwa itu adalah yukaffir anhum sayyi'atihim, akan diangkat, akan dimaafkan, akan diampuni segala dosa-dosanya. Jadi seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini sasarannya supaya kita ini suci, bersih dari segala dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. Jadi untuk mensucikan diri kita itu dengan rajin melakukan al-khair, rajin melakukan kebaikan. Ya, ada beberapa riwayat dalam hadis Rasulullah SAW. Misalnya Nabi katakan, ini hadisnya sudah sering disampaikan, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa karena dorongan iman dan mengharapkan ridha dari Allah, maka dosanya diampuni yang lalu. Ya, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan salat malam, ya salat malam atau salat lail, salat tahajud atau salat tarawih, yang penting kita laksanakan salat sunnah di malam hari di bulan Ramadan karena dorongan iman dan mengharapkan ridha dari Allah, maka segala dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir-akhir Ramadan, ya, kita dianjurkan untuk mengeluarkan zakatul fitr. Ya, zakat fitrah yang kita keluarkan di akhir-akhir Ramadan itu juga adalah proses untuk membersihkan diri kita. Ya. Zakatul fitr tuhuratul lisaimin. Kata Nabi, zakat fitrah yang kita keluarkan di akhir Ramadan itu merupakan upaya dalam rangka untuk membersihkan diri bagi orang yang berpuasa. Ya. Sehingga proses-proses ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu adalah proses tazkiyatun nafs, mensucikan, membersihkan diri kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Ya. Sehingga insya Allah kita keluar di bulan Ramadan seperti yang disampaikan oleh Nabi, kayaumi waladathu ummuhu. Orang yang keluar di bulan Ramadan itu seperti bayi yang baru lahir, dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah dari segala dosa dan kesalahannya. Ya, sehingga mari jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, di akhir-akhir Ramadan, apalagi 10 terakhir Ramadan, jangan kita kendorkan al khair, jangan kita kendorkan kebaikan-kebaikan atau amal-amal saleh di akhir-akhir atau 10 akhir bulan Ramadan, karena ini adalah hal yang sangat menentukan. Ya, apalagi ada keistimewaan di 10 terakhir bulan Ramadan, ada namanya malam Lailatul Qadar, malam yang lebih mulia dibandingkan 1000 bulan. Artinya ketika kita melakukan kebaikan di malam itu, maka nilainya lebih mulia dibandingkan 1000 bulan. Kurang lebih 83 tahun kita berbuat baik, itu baru sebanding dengan satu kebaikan yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar atau di 10 terakhir di bulan Ramadan. Jadi mari kita tetap istiqomah di dalam kehidupan kita di dunia untuk sabiquna bil khairat, melakukan kebaikan, melakukan amal saleh, apakah menjaga salat tarawih kita, senantiasa membaca Al-Qur'an, ya berbagi kepada sesama, maka insya Allah semua rangkaian-rangkaian ibadah yang kita lakukan ini adalah dalam rangka untuk mensucikan diri kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Ketika kita melakukan pelanggaran, ya mari kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Wasari'u ila magfirati mir rabbikum, dengan banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan nabi yang mahsum, nabi yang terpelihara dari dosa. Tetapi apa yang terjadi? Minimal 70 kali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristighfar, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa yang telah dilakukannya. Ya, padahal sudah dijamin Nabi jauh dari dosa, tetapi kenapa Rasulullah senantiasa juga beristighfar? Ini memberikan nasihat kepada kita ini sebagai umatnya, jangan kita lalai setiap saat untuk kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala minimal
setiap selesai kita salat, Rasulullah memberikan perintah minimal 3 kali kita beristighfar sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, sehingga mari dalam kehidupan kita di dunia, khususnya di akhir Ramadan ini, kita menyadari diri kita bahwa kita ini bukan malaikat, ya, dan bukan kita kadang mengikuti malaikat, kadang juga mengikuti syaitan. Kita berada di al-muqtasid, berada di pertengahan. Oleh karena itu mari ya kita mewarnai kehidupan kita di dunia ini banyak beristighfar dan senantiasa melakukan kebaikan, maka insya Allah kita termasuk orang yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita akan kembali kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang suci, dengan hati yang bersih, sehingga kita akan mendapatkan panggilan yang istimewa. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dengan jiwa yang bersih kita akan dimasukkan oleh Allah dalam surga dengan banyak beristighfar dan banyak melakukan al khair, kebaikan di dalam kehidupan kita di dunia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.